Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan hindari kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Semoga kita semua dalam lindungannya dan terbebas dari wabah corona atau COVID-19. Amin. Pada kesempatan kali ini akan saya bahaskan soal penilaian harian KD Usaha dan Energi yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan sebagai ulangan harian atau penilaian harian. Ya, silakan disimak video yang telah saya siapkan berisi pembahasan soal-soal yang kemarin sudah dikerjakan. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang anak menarik benda bermasa 1 kg dengan gaya 40 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 4 meter adalah titik-titik. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada massa 1 kg, kemudian diketahui lagi ada gaya tarik sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Kemudian perpindahan yang dialami adalah 4 meter dan ditanyakan usaha. Jawab. Kita gunakan persamaan untuk mencari besarnya usaha, yaitu W sama dengan F.S cos alpha. Kita gunakan cos alpha di sini karena gaya yang digunakan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar atau horizontal. Sehingga kita pilih komponen gayanya yang sejajar dengan arah perpindahan, yaitu F cos alpha. Kemudian kita masukkan datanya, di mana gaya yang bekerja adalah 40 Newton, kemudian S-nya adalah 4 meter, kemudian sudutnya 60 derajat, sehingga cos alpha sama dengan cos 60 derajat. 40 dikali 4 hasilnya adalah 160, dan cos 60 derajat adalah setengah. Sehingga kita dapatkan besarnya usaha sama dengan 80 Joule. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan disimak dan dicermati soalnya. Di situ dimintanya adalah urutan usaha dari yang besar hingga yang kecil, di mana yang diketahui ada data massa, kemudian gaya atau F, dan waktu T dalam satuan sekon. Ya, ditanyakannya adalah urutan usaha dari besar ke kecil. Kita gunakan persamaan W sama dengan F.S seperti biasanya, yaitu usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Kemudian dari soal, hanya diketahui data F dan T, belum diketahui data S-nya berapa saja, sehingga kita perlu mencari besarnya S dari masing-masing data di samping. Ya, untuk itu, kita perlu melihat kembali materi sebelumnya, yaitu materi tentang GLBB, di mana S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian diketahui di soal, jika kecepatan awalnya sama dengan 0, maka S-nya adalah bisa dituliskan setengah AT kuadrat. Dengan nilai A sama dengan F per M. Ingat kembali, hukum 2 Newton. Dengan demikian, kita ganti persamaan W sama dengan F.S dengan S-nya adalah setengah F per M dikalikan T kuadrat. Sehingga kita peroleh W sama dengan F dikali setengah F per M T kuadrat. Ya, kita terapkan W sama dengan F kali setengah F per M T kuadrat dalam keempat data di atas, sehingga kita peroleh seperti ini. Data yang pertama, kita peroleh W sebesar 125 Joule dan seterusnya. Ya, kemudian kita urutkan sesuai dengan permintaan soal, yaitu urutan dari yang besar hingga yang kecil. Sehingga kita peroleh hasilnya urutan adalah data dari 3, 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan soal yang ketiga, silakan dicermati soalnya. Ya, di situ disebutkan beberapa pernyataan tentang hubungan gaya dan usaha. Ada 4 pernyataan. Kemudian diminta pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita cek dulu dari masing-masing pernyataan. Saya mulai dari pernyataan yang pertama.
Pernyataan yang pertama yaitu gaya sentrifugal yang mengakibatkan satelit mengorbit melakukan usaha yang nilainya negatif karena melawan arah gaya gravitasi. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Mengapa salah? Silakan dicermati ilustrasi berikut ini. Ya, saya buatkan ilustrasi sederhana terkait gerak satelit yang mengelilingi bumi. Di situ ada Fg sebagai gaya gravitasi, kemudian Fc sebagai gaya sentrifugal. Ya, memang benar gaya sentrifugalnya melawan arah gaya gravitasi sehingga satelit mengorbit. Tetapi kita perhatikan di situ saya tuliskan velocity atau kecepatan, yaitu arah perpindahannya. Jika kita lihat arah perpindahan dan arah gaya yang bekerja itu saling tegak lurus, sehingga usaha yang dikerjakan bernilai 0. Dengan demikian, pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah. Kemudian kita bahas untuk yang pernyataan kedua, usaha yang dilakukan gaya gesek biasanya bernilai negatif karena arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. Mengapa demikian? Ya, ini adalah ilustrasi tentang gerak di mana ada arah gaya gesek dan arah benda. Ya, silakan dicermati di situ arah gaya gesek dan arah benda di situ saling berlawanan. Sehingga jika gaya gesek melakukan usaha, besar usahanya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, pada benda yang bergerak meluncur pada lintasan datar yang licin, gaya gravitasi melakukan usaha yang bernilai negatif. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Mengapa salah? Ya, perhatikan ilustrasi ketiga berikut ini. Di sini ada sebuah balok dengan diagram gaya seperti ini. Ke bawah ada W, kemudian jika benda ini ditarik gaya F ke kanan, berarti arah perpindahannya adalah ke kanan. Perhatikan W dan F di situ saling tegak lurus, sehingga jika W melakukan usaha, nilai usahanya adalah 0, bukan negatif. Kemudian pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang benar. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan tertentu hingga bergerak membentuk lintasan parabola. Usaha yang dikerjakan gaya gravitasi adalah 0 ketika peluru kembali ke tanah. Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah peluru membentuk gerak parabola. Arah gaya gravitasi di situ adalah ke bawah, kemudian ketika benda ditembakkan kembali ke tanah, berarti perpindahannya adalah 0, sehingga usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi bernilai 0. Pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silakan dicermati dulu soal berikut. Ya, di situ materinya adalah gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian kita diminta untuk mencari energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Ya, diketahui ada massa 3 kg, kemudian kecepatan awal 20 meter per sekon, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan energi potensial di titik tertinggi. Ya, silakan dicermati dulu untuk ilustrasi bendanya. Ya, di sini saya ilustrasikan bergerak dari tanah kemudian ke atas sampai titik tertinggi, dan perlu diketahui di titik tertinggi di sini kecepatan benda adalah 0. Sehingga untuk mencari energi potensial di titik tertinggi kita gunakan EM1 sama dengan EM2. Kemudian kita lanjutkan. Untuk EM1 cukup saya tulis EK1 dikarenakan posisi pertama adalah di tanah dengan ketinggiannya 0, sehingga energi potensial benda adalah 0. Kemudian di posisi 2 saya cukup menuliskan EP2 dikarenakan ketika di puncak atau titik tertinggi kecepatan benda adalah 0, sehingga energi kinetiknya bernilai 0. Ya, kita terapkan EK itu adalah setengah mv kuadrat, kemudian sama dengan EP2. Kita masukkan datanya sehingga kita peroleh nilai EP sama dengan 600 Joule. Jadi jawabannya adalah 600 Joule. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Silakan dicermati soal berikut, yaitu ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal 120 dan sudut elevasi 37 derajat, kemudian seterusnya. Kemudian yang diminta adalah usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali adalah, ya, kita langsung saja jawab. Silakan dicermati ilustrasi berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan hingga jatuh kembali ke tanah. Kemudian usaha gaya gravitasinya berapa? Saya uraikan dulu. Arah gaya gravitasinya adalah ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Kemudian di situ pelurunya berpindah, ada dua sumbu, yaitu ke kanan ke kiri atau di sumbu X, kemudian perpindahannya ke atas ke bawah atau di sumbu Y. Kita lihat arah gaya gravitasinya adalah ke bawah, kemudian perpindahannya ada dua. Ya, dengan demikian kita pilih salah satu saja sesuai dengan konsep usaha. Gaya harus sejajar dengan perpindahan agar menghasilkan usaha. Gayanya ke bawah, yang sejajar perpindahannya adalah perpindahan yang ke atas ke bawah, bukan yang di sumbu X. Dengan demikian, perpindahan kita pilih yang di sumbu Y, yaitu ke atas ke bawah. Nah, dari ilustrasi yang telah saya buatkan, yaitu peluru ditembakkan kemudian jatuh lagi ke tanah. Kita lihat ketinggian awalnya 0, meluncur kemudian jatuh lagi ke tanah. Tinggiannya adalah 0, sehingga perpindahan yang dialami peluru adalah 0. Dengan demikian, usaha yang dihasilkan adalah 0. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, silahkan diperhatikan soal berikut ini, yaitu tentang soal energi potensial. Dari soal diketahui energinya adalah 4.900 Joule, kemudian massa bendanya adalah 50 kg, kemudian G atau percepatan gravitasinya adalah 9,8 m per s kuadrat. Ditanyakannya adalah tinggi. Jawab. Kita pakai rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan mGh. Kemudian kita masukkan datanya, ada EP, M, G, dan H. Kita hitung sedemikian rupa hingga kita peroleh seperti ini. 4.900 sama dengan 490 dikalikan H, sehingga kita peroleh H adalah 10 meter. Jadi jawabannya adalah 10 meter. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Silakan dicermati soal berikut ini. Ada 4 gambar dengan gaya dan besar sudut masing-masing melakukan usaha pada suatu benda hingga masing-masing berpindah sejauh S. Kemudian kita diminta untuk menentukan urutan usaha dari yang besar hingga yang terkecil. Nah, dengan demikian, langsung saja kita jawab. Untuk pertama kali, kita uraikan dulu, yaitu gaya F yang bekerja pada benda tersebut, dicari yang searah atau sejajar dengan arah perpindahan. Hati-hati, 30 derajat pada nomor 1 tersebut, itu adalah 30 derajat terhadap bidang vertikal, bukan terhadap horizontal. Sehingga yang searah dengan S itu adalah F sin 30 derajat. Ya, arah sejajar atau ke kanan itu adalah di depan sudut, sehingga kita gunakan sin 30 derajat. Yang nilainya adalah gaya tersebut 12,5 Newton, yaitu 25 dikali sin 30 derajat. Kemudian untuk yang gambar kedua, caranya juga sama, yaitu F sin 37 derajat. Sehingga kita peroleh gaya yang searah dengan S adalah 18 Newton. Kemudian yang gambar ketiga juga sama, yaitu F sin 45 derajat, sehingga kita peroleh 7,5 akar 2N. Untuk yang keempat juga sama, itu kita gunakan F sin 53 derajat, sama dengan 8 Newton. Ya, karena S-nya sama, usaha yang dikerjakan yaitu W sama dengan F dot S, kita urutkan saja berdasarkan gaya-gaya yang bekerja. Sehingga kita peroleh urutannya adalah 2, 1, 3, dan 4. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Silakan dicermati soal berikut ini.
Ya, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya, nanti kecepatannya kita ubah dulu menjadi meter per sekon, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 0,25 meter per sekon kuadrat. Yang diminta adalah usaha yang dilakukan oleh mesin mobil selama 40 detik. Langsung aja kita jawab. Dari soal kita ketahui terjadi perubahan kecepatan mobil, maka usaha yang dilakukan mesin mobil setara dengan perubahan energi kinetik mobil. Sehingga kita tuliskan W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, kemudian kita masukkan persamaan energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Untuk EK2 berarti kita gunakan setengah mv2 kuadrat. Untuk EK1 kita gunakan setengah mv1 kuadrat. Ya, perhatikan di situ V2 belum diketahui dari soal sehingga kita perlu cari dulu V2 dengan menggunakan prinsip GLBB yang dulu sudah kita pelajari, di mana V2 sama dengan V1 ditambah AT, sehingga kita peroleh V1-nya 10, A-nya 0,25, T-nya adalah 40, sehingga V2-nya adalah 20 meter per sekon. Ya, langsung aja kita terapkan untuk mencari W sama dengan setengah dikali 800 dikali 20 kuadrat dikurangi setengah kali 800 kali 10 kuadrat. Dan kita peroleh usahanya adalah 120.000. Jadi usaha yang dilakukan oleh mesin mobil selama 40 detik adalah 120.000 Joule. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan dicermati soal berikut ini. Ya, sebuah bola dalam ilustrasi seperti pada soal, yaitu dari ketinggian 2 meter dengan kecepatan di awal adalah 2 meter per sekon. Kemudian diminta soal adalah energi kinetik bola saat bola di titik A, yaitu yang tingginya 1 meter dari tanah. Ya, langsung aja kita bahas. Ya, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan, gerak pada bidang lengkung ini menggunakan penyelesaiannya adalah hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik A, atau boleh dituliskan EM1 sama dengan EMA. Kita uraikan, EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1, dan EM2 adalah EPA ditambah EKA. Ya, kita uraikan lagi, di mana EP itu adalah MGH, kemudian EK itu adalah setengah MV kuadrat, sehingga EP1 sama dengan MGH1, EK2 yang kita cari, sehingga kita tuliskan seperti ini dalam penyelesaiannya. Kemudian kita masukkan saja data dari soal, dan kita peroleh di mana EKA sama dengan 12 Joule, sehingga jawaban dari soal energi kinetik di titik A adalah 12 Joule. Kita lanjutkan soal berikutnya, silahkan cermati soal berikut. Ya, di situ diilustrasikan sebuah bola berpindah dari keadaan awal di posisi A, kemudian dia pindah ke posisi C, seperti gambar berikut ini. Kemudian dimintanya adalah usaha yang dilakukan gaya gravitasi terhadap bola. Ya, langsung saja kita jawab. Dari soal, kita melihat terdapat perpindahan ketinggian, yaitu dari A, kemudian pindah ke posisi C, sehingga usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi potensial, atau bisa saya tulis W sama dengan delta EP. Nah, kemudian cukup kita tuliskan W sama dengan mg delta H. Delta H di sini yang dimaksudkan adalah perubahan ketinggian bola. Ya, langsung saja kita masukkan datanya, sehingga kita peroleh usahanya sama dengan 15 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan gaya gravitasi terhadap bola adalah 15 Joule. Ya, kita bahas soal berikutnya. Silahkan dicermati soal berikut ini. Ya, sebuah anak panah dikaitkan pada busur yang memiliki konstanta pegas atau K sebesar 1600 N/m. Kemudian tali pada busur ditarik hingga merenggang sejauh 40 cm. Jika massa anak panah adalah 10 gram, kecepatan anak panah saat melesat adalah titik-titik. Ya, kita perhatikan di situ, langsung saja kita jawab. Ya, dari soal kita mengetahui bahwa pada kasus ini terjadi perubahan energi potensial pegas menjadi energi kinetik, yaitu ketika tali direnggangkan, di situ terdapat energi potensial pegas.
Kemudian ketika anak panah melesat, di situ terjadi energi kinetik, sehingga bisa kita tuliskan EP pegas sama dengan EK. Ya, kita lanjutkan, di mana EP pegas kita uraikan menjadi setengah K delta X kuadrat, kemudian EK atau energi kinetik dirumuskan setengah MV kuadrat. Nah, kita masukkan datanya saja, langsung seperti itu. Sehingga kita peroleh V kuadrat sama dengan 25.600. Jika kita menghendaki berapa V-nya, cukup kita akarkan, sehingga kita peroleh V sama dengan akar 25.600. Sehingga kita peroleh V-nya sama dengan 160 meter per sekon. Jadi, kecepatan anak panah melesat adalah 160 meter per sekon. Kita lanjutkan soal berikutnya, silahkan dicermati soal berikut ini. Masih mirip dengan soal sebelumnya, yaitu tentang kecepatan anak panah lepas dari busurnya. Ya, dari soal ini dibandingkan, yaitu pada kasus pertama, tali direnggangkan sejauh 10 cm sehingga anak panah melesat dengan kecepatan 60 meter per sekon. Kemudian ketika tali direnggangkan 25 cm, berapa kecepatan pelesatnya anak panah tersebut? Langsung saja kita jawab. Ya, masih seperti soal sebelumnya, yaitu terjadi perubahan energi potensial pegas menjadi energi kinetik. Sehingga bisa kita tuliskan EP pegas sama dengan EK. Ya, seperti sebelumnya kita uraikan EP dan EK seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, sehingga kalau kita mencari kecepatan bisa dirumuskan V sama dengan akar K delta X kuadrat per M. Nah, dari data tersebut kita bandingkan saja dari keadaan 1, yaitu ketika direnggangkan 10 cm, dengan keadaan 2 yang direnggangkan sejauh 25 cm. Kita tulis seperti ini, V1 dibanding V2 atau V1 per V2 sama dengan, ya, dari rumus yang sudah kita peroleh, kita tuliskan kembali, yaitu akar K dikali delta X1 per M. Saya gunakan delta X1 dikarenakan pada kasus 1, yaitu perenggangannya adalah 10 cm. Kemudian V2, delta X-nya adalah, di sini maksudnya adalah delta X2. Maaf, di situ saya salah tulis, harusnya delta X2. Ya, sehingga kita peroleh seperti ini. K-nya sama dan M-nya sama, kita sederhanakan K dan M-nya. Ya, sehingga diperoleh V1 per V2 sama dengan akar delta X1 kuadrat dibandingkan akar delta X2 kuadrat. Ya, akarnya kita hilangkan sehingga V1 per V2 sama dengan delta X1 per delta X2. Ya, kita masukkan datanya. V1 di sini kita peroleh 60, ini dari soal. Kemudian 10 cm ini adalah direnggangkan pada pertama, yaitu 10 cm, kemudian 25 cm adalah perenggangan yang kedua. Ya, tinggal kita kalikan silang sehingga kita peroleh V2 sama dengan 150 meter per sekon. Jadi, ketika direnggangkan sejauh 25 cm, anak panah dapat melesat dengan kecepatan 150 meter per sekon. Kita lanjutkan soal berikutnya, silakan dicermati soal berikut ini. Ya, di situ diilustrasikan sebuah balok meluncur dari ketinggian 10 meter, kemudian melewati bidang lengkung dan berhenti pada bidang datar setelah menempuh jarak 10 meter. Kemudian di sini diminta gaya gesek antara balok dengan permukaan horizontal adalah berapa? Ya, langsung saja kita jawab. Ya, di sini mula-mula ketika balok berada di atas, dia memiliki energi potensial, kemudian diubah menjadi usaha oleh gaya gesek, sehingga kita boleh menuliskan W atau usaha setara dengan perubahan energi potensial dari balok. Nah, W-nya di sini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, sehingga W di situ saya tuliskan F gesek atau gaya gesek dikalikan dengan perpindahan sama dengan MGH. Ya, langsung saja kita masukkan datanya di situ. S-nya 10, kemudian M-nya 2, G-nya 10, dan H-nya adalah 5. Sehingga kita peroleh gaya gesek yang bekerja di situ adalah 10 Newton. Kita lanjutkan soal berikutnya, silahkan dicermati soal berikut ini. Sebuah peti masanya 80 kg dinaikkan dari tanah ke atas truk yang tingginya 1,5 meter. Bila percepatan gravitasi buminya adalah 10 m per s kuadrat, maka besar usaha yang harus dikeluarkan adalah, ya, dicermati di sini,
sebuah peti dinaikkan. Berarti di sini terdapat perubahan ketinggian. Sehingga boleh kita tuliskan usaha yang dikerjakan setara dengan perubahan energi potensial. Sehingga kita tuliskan W sama dengan delta EP atau diuraikan W sama dengan mg delta H. Ya, langsung saja kita masukkan datanya sehingga kita peroleh besarnya usaha adalah 1200 Joule. Jadi, usaha yang diperlukan untuk memindahkan peti setinggi 1,5 meter adalah 1200 Joule. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan dicermati soal berikut ini. Ya, di situ disebutkan sebuah busur panah dengan konstanta bekas 3125 N/m. Kemudian anak panah yang digunakan bermassa 50 gram dan ditargetkan melesat dengan kelajuan 100 meter per sekon. Maka tali busur direnggangkan sekitar titik-titik. Ya, langsung saja kita jawab. Pada soal tersebut, seperti soal-soal sebelumnya, yaitu terjadi perubahan energi potensial pegas menjadi energi kinetik, sehingga dapat kita tuliskan EP pegas sama dengan EK. Nah, kita tuliskan saja EP itu adalah setengah K delta X kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Karena di sini fokusnya adalah mencari berapa perenggangan tali busur, maka kita mencari delta X, sehingga bisa kita tuliskan delta X kuadrat sama dengan setengah yang kita coret, yaitu peroleh delta X kuadrat sama dengan MV kuadrat per K. Nah, kita fokuskan cari delta X, tinggal kita akar saja karena di sini bentuk kuadrat, sehingga delta X sama dengan akar MV kuadrat per K. Kita masukkan datanya, di sini M masih dalam gram, saya ubah dulu menjadi kilogram sehingga kita peroleh 0,05 kilogram. P-nya 100, kemudian K-nya 3125. Kita peroleh delta X-nya adalah akar 0,16, sehingga delta X-nya adalah 0,4 meter. Ya, kita lihat di pilihan, satuannya dia menggunakan satuan dalam cm. Nah, 0,4 meter kita konversikan dulu menjadi cm, kita kalikan 100, sehingga kita peroleh delta X-nya adalah 40 cm. Nah, sehingga tali busur perlu direnggangkan sekitar 40 cm. Kita lanjutkan soal berikut ini. Silahkan disimak soalnya sebelum saya bahas. Ya, di situ disebutkan ada sebuah peluru ditembakkan pada ketinggian tertentu dan kecepatan tertentu. Ya, langsung diminta pernyataan yang benar pada peristiwa tersebut. Langsung aja kita jawab. Ya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Peluru pada ketinggian H, kemudian bentuk sudut tertentu. Di sini saya misalkan saja alfa, dan membentuk gerak parabola seperti pada gambar. Nah, untuk menentukan mana saja pernyataan yang benar, terlebih dahulu kita uraikan dulu energi yang dimiliki oleh peluru tersebut. Yang pertama adalah dia memiliki energi potensial karena kedudukan atau ketinggiannya, yaitu dia memiliki EP. Selain EP, dia memiliki energi kinetik, dikarenakan di awal dia sudah memiliki kecepatan, yaitu kecepatannya dalam soal 100 meter per sekon. Analisa berikutnya adalah ketika peluru berada di titik tertinggi. Perlu diingat, di titik tertinggi, kecepatan peluru tidak sama dengan 0, tetapi masih punya kecepatan di komponen sumbu X, sehingga dia memiliki energi kinetik atau EK. Selain itu, dia juga memiliki energi potensial atau EP. Analisa berikutnya adalah ketika peluru mencapai tanah atau mencapai target. Di sini dia hanya memiliki energi kinetik atau EK. EP-nya sama dengan 0, dikarenakan tingginya adalah 0. Nah, kita cek pernyataan pertama. Pada peristiwa tersebut, energi mekanik awal sama dengan energi kinetik peluru. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Mengapa demikian? Kita cek di sini. Itu dia memiliki energi kinetik dan energi potensial, sehingga EM-nya sama dengan EK ditambah EP, bukan EK saja. Kemudian pernyataan kedua, energi kinetik peluru saat mencapai titik maksimum adalah 0. Ya, kita lihat di titik tertinggi, dia memiliki EP dan EK. Berarti pernyataan ini adalah salah, karena kecepatannya tidak sama dengan 0. Kemudian pernyataan ketiga, kecepatan peluru saat mencapai target adalah sama dengan kecepatan awal peluru. Ya, kita lihat di sini posisi awalnya dia di atas tebing, posisi akhirnya berada di bawah tebing. Ya, seharusnya kecepatan ketika di bawah tebing itu harus lebih besar dikarenakan
energi potensial peluru berubah menjadi energi kinetik. Ya, energi kinetik ini kaitannya dengan kecepatan, sehingga kecepatannya pasti akan bertambah. Sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Ya, alasannya di sini, kecepatan di permukaan tanah lebih besar dari kecepatan awal. EP berubah menjadi EK. Kemudian pernyataan keempat, kecepatan peluru saat mencapai target lebih besar daripada kecepatan awal peluru. Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan disimak soalnya terlebih dahulu sebelum saya bahas. Ya, di situ disebutkan ada air terjun setinggi 60 meter dan seterusnya. Kemudian diminta adalah daya rata-rata yang dihasilkan oleh generator. Ini mungkin sudah sering kita temui soal seperti ini, yaitu mencari daya yang dihasilkan oleh PLTA atau pembangkit listrik mikrohidro. Ya, langsung saja kita jawab. Daya listrik yang dihasilkan bisa dirumuskan eta dikali Q dikali rho dikali G kali H, yaitu efisiensi dikali debit dikali massa jenis air dikali percepatan gravitasi dan tinggi air terjun yang digunakan. Ya, langsung saja kita masukkan datanya di situ. Efisiensinya adalah 60%, kemudian Q debitnya adalah 10 meter kubik per detik. Nah, di sini ada rho atau massa jenis air, tidak disebutkan dalam soal, tapi itu adalah suatu tetapan yang nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya adalah 10 dan tingginya adalah 60 meter. Ya, kita peroleh daya yang dihasilkan adalah 3.600.000 watt. Ya, di sini dimintanya dalam satuan MW atau megawatt. Perlu kita ingat, 1 megawatt itu adalah 1 juta watt. Sehingga ini kita bagi 1 juta, 3.600.000 watt menjadi 3,6 megawatt. Jadi daya rata-rata yang dihasilkan generator adalah 3,6 watt. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silakan disimak soalnya terlebih dahulu sebelum saya bahas. Ya, di sini masih kaitannya dengan PLTA atau pembangkit listrik mikrohidro. Itu air terjun dengan ketinggian tertentu, kemudian ditargetkan menghasilkan daya listrik sebesar 2000 watt. Efisiensinya 80%. Nah, di sini diminta adalah debit air terjun yang diperlukan. Ya, langsung saja kita jawab. Daya listrik dirumuskan P sama dengan eta dikali Q dikali rho dikali G dikali H. Ya, langsung saja saya masukkan datanya. Di sini dayanya adalah 2000, efisiensinya 80%, debitnya Q belum diketahui, kemudian rho-nya 1000, massa jenis air, G percepatan gravitasi 10, kemudian H-nya adalah 10. Sehingga kita peroleh, ya kita coret di situ 03-nya, yaitu 2000 dengan 1000, dan kita peroleh 2 sama dengan 80 Q. Sehingga 2 bagi 80 sama dengan Q. Nah, kita peroleh Q-nya atau debitnya adalah 0,025 meter kubik per sekon. Nah, satuannya di situ adalah L per S atau liter per sekon. Perlu diingat, 1 meter kubik itu setara dengan 1000 liter. Sehingga 0,025 meter kubik ini kita ubah ke liter, yaitu dikalikan 1000. Sehingga kita peroleh Q-nya adalah 25 liter per sekon. Jadi debit yang diperlukan adalah 25 L per S. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan disimak soal berikut sebelum saya bahas. Ya, dari soal tersebut diuji cobakan menjatuhkan sehelai bulu dan sebuah bola bowling pada ruang vakum. Kemudian diperoleh dari percobaan ternyata bola bowling dan bulu yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama menyentuh tanah secara bersamaan. Nah, kita diminta untuk menentukan mana saja pernyataan yang benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Silahkan disimak terlebih dahulu soal berikut sebelum saya bahaskan. Ya, dari soal tersebut diuji cobakan menjatuhkan selai bulu dan sebuah bola bowling pada ruang vakum atau ruang hampa. Kemudian dari percobaan ternyata bola bowling dan bulu yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama menyentuh tanah secara bersamaan. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar adalah, langsung saja kita bahas yang pertama.
Besar usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada bola bowling dan bulu adalah sama. Ya, karena terjadi perubahan ketinggian, yaitu benda jatuh, usaha yang dikerjakan setara dengan perubahan energi potensial. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Mengapa salah? Ya, kita tahu bola bowling ini lebih besar masanya dibandingkan dari massa bulu, sehingga delta EP bowling ini lebih besar dibandingkan delta EP bulu. Jadi usahanya tidak sama, yaitu usaha pada bola bowling tentunya lebih besar dibandingkan usaha pada bulu. Kemudian, usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada bola bowling lebih kecil daripada usaha yang dikerjakan pada bulu. Ini adalah pernyataan yang salah. Alasannya masih sama, ini karena delta EP bowling pastinya lebih besar daripada delta EP bulu. Kemudian yang ketiga, pernyataan kecepatan bola bowling dan bulu saat menyentuh tanah adalah sama. Ini adalah pernyataan yang benar, dikarenakan kecepatan bola bowling dan bulu masing-masing dirumuskan V sama dengan akar 2GH. Nah, dari mana dapatnya? Saya uraikan dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu kita ketahui EM1 sama dengan EM2. Kemudian kita uraikan lebih jauh, EM1 yaitu sama dengan EP1 dikarenakan EK-nya 0, dia tanpa kecepatan. Kemudian EM2 sama dengan EK2. Ini dikarenakan saat menyentuh tanah, energi potensialnya adalah 0, sehingga hanya punya energi kinetik. Yang kita jabarkan, EP yaitu MGH, EK setengah MV kuadrat. M-nya dicoret, sehingga kita peroleh 2GH sama dengan V kuadrat. Setengahnya pindah ke kiri, itu dikali 2 ya, jadinya 2GH sama dengan V kuadrat. Kalau kita hanya mencari V, ya V sama dengan akar 2GH. Dari penurunan ini kita peroleh M tidak berpengaruh di sini. M-nya dihilangkan ya dari ruas kiri dari ruas kanan, sehingga massa bola bowling dan massa bulu itu tidak berpengaruh. Itu kecepatan ketika dia sampai ke tanah sama-sama akar 2GH. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan yang ketiga. Yaitu semua soal-soal yang kemarin kalian kerjakan, yaitu pada penilaian harian KD, usaha dan energi, semuanya sudah terbahaskan. Ya, semoga media yang saya gunakan dapat membantu kalian dalam belajar. Ya, tak lupa saya ingatkan, tetap semangat, tetap jaga kondisi badan, jangan berkerumun. Semoga kita semua terlindungi dari virus corona atau COVID-19. Sekian untuk materi pelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.